Saya Nur Halimah, saya berasal dari UPPJJ UT Medan dengan nomor NIM 877521702. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda mati. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu melakukan pernapasan, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, serta beradaptasi. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan praktikum IPA di SD yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup, langkah baiknya kita menyediakan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu alat-alat tulis serta penggaris dan juga tabel pengamatan serta alam sekitar kita. Halo teman-teman semuanya, saya Nurul Halimah akan memaparkan 10 contoh makhluk hidup beserta ciri-cirinya, 5 hewan serta 5 tumbuhan. Berikut cuplikannya. Kucing adalah makhluk hidup yang dapat bergerak dan berjalan, berlari dan melompat serta bereaksi terhadap rangsangan seperti suara dan sentuhan. Kucing bernafas menggunakan paru-paru, memerlukan makanan seperti daging atau ikan sebagai sumber nutrisi, serta tumbuh dan berkembang dari anak kucing menjadi kucing dewasa. Selanjutnya ada burung. Burung merupakan makhluk hidup yang dapat bergerak dengan terbang dan berjalan serta peka terhadap rangsangan, seperti cahaya dan suara. Burung bernafas dengan paru-paru yang dibantu kantung udara, membutuhkan makanan serta biji-bijian atau serangga, dan tumbuh serta berkembang dari telur hingga menjadi burung dewasa. Selanjutnya ada monyet. Monyet adalah makhluk hidup yang dapat bergerak dengan memanjat dan melompat serta cepat bereaksi terhadap lingkungan. Nah, monyet bernafas menggunakan paru-paru, memerlukan makanan seperti buah, daun, dan serangga, serta tumbuh dan berkembang dari bayi menjadi dewasa. Selanjutnya ada lembu atau sapi, merupakan makhluk hidup yang dapat bergerak dengan berjalan dan berlari, serta bereaksi terhadap rangsangan di sekitarnya. Nah, lembu bernafas menggunakan paru-paru, membutuhkan makanan berupa rumput, serta tumbuh dan berkembang dari anak sapi menjadi dewasa. Selanjutnya ada lalat. Lalat adalah makhluk hidup yang dapat bergerak dengan terbang dan sangat peka terhadap rangsangan seperti bau dan gerakan. Lalat bernafas menggunakan trakea, memerlukan makanan berupa cairan organik, serta tumbuh dan berkembang melalui proses metamorfosis, yaitu dari telur menjadi larva, lalu pupa, hingga menjadi lalat dewasa. Ada juga bunga kertas atau bougainville, merupakan makhluk hidup yang bergerak dengan cara tumbuh mengikuti arah cahaya dan bereaksi terhadap rangsangan lingkungan. Bunga ini bernafas melalui stomata dan memerlukan nutrisi dengan cara fotosintesis, serta tumbuh dan berkembang dari biji hingga menjadi tanaman berbunga. Selanjutnya ada bunga Kamboja. Bunga Kamboja adalah makhluk hidup yang menunjukkan gerak tumbuh ke arah cahaya dan bereaksi terhadap lingkungannya. Nah, bunga Kamboja bernafas melalui stomata, memperoleh nutrisi melalui fotosintesis, serta tumbuh dan berkembang dari biji atau stek menjadi pohon berbunga. Selanjutnya ada pohon kaktus. Kaktus merupakan makhluk hidup yang dapat bereaksi terhadap cahaya dan kondisi lingkungan kering dengan menyesuaikan pertumbuhannya. Kaktus bernafas melalui stomata dan memerlukan nutrisi melalui fotosintesis, serta tumbuh dan berkembang dari kecil hingga menjadi tanaman dewasa yang berbunga. Bunga kenop ungu adalah makhluk hidup yang bergerak dengan mengikuti cahaya dan bereaksi terhadap rangsangan lingkungan. Nah, bunga ini bernafas melalui stomata dan juga memperoleh nutrisi melalui fotosintesis, serta tumbuh dan berkembang dari biji hingga berbunga. Yang terakhir ada bunga sirih rejeki, merupakan makhluk hidup yang menunjukkan gerak pada daunnya yang mengarah ke cahaya dan bereaksi terhadap lingkungan. Tanaman ini bernafas melalui stomata, memerlukan nutrisi melalui fotosintesis, serta tumbuh dan berkembang dari tunas hingga menjadi tanaman yang besar. Baik teman-teman, dari video singkat tadi
tadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa makhluk hidup dengan benda mati memiliki ciri-ciri yang berbeda. Makhluk hidup memiliki ciri utama yaitu bisa bernafas, bisa bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, beradaptasi, serta mengeluarkan zat sisa. Itulah ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk tak hidup. Sekian video singkat dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.